bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Mouse episode ke-16. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya, dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Sayangnya kondisi Cikuk tidak bisa diselamatkan. Mochi yang sempat melihat Barem berada di rumah sakit berusaha mengejar Barem untuk memberitahukan mengenai kondisi Cikuk. Barem yang masih merasa bersalah atas apa yang telah ia perbuat kepada Cikuk semakin merasa sedih dengan kepergian Cikuk. Namun Barem justru melihat jejak sepatu di lantai kamar rawat Cikuk. Barem mencurigai seorang pria yang sempat ia lihat saat sedang berada di toilet. Barem berusaha mengejar pria tersebut sampai ke sebuah hotel. Di sana Barem berusaha menangkap salah seorang pria, namun Barem tidak mengetahui ada seorang pria lainnya yang justru menyerang Barem. Dan tanpa sengaja justru pria tersebut terjatuh. Dan saat Barem mengecek lokasi terjatuhnya pria tersebut, ia justru tidak menemukan siapapun di sana. Begitu juga saat Mochi datang ke hotel tersebut. Barem yang berusaha menjelaskan apa yang terjadi kepada Mochi, justru tidak menemukan jejak apapun di lokasi Barem menemukan kedua pria tersebut. Bahkan kamar hotel yang digunakan oleh kedua pria tersebut terdata sebagai kamar yang sedang tidak digunakan oleh siapapun. Mochi bahkan tidak bisa mempercayai perkataan Barem karena semua hal yang Barem katakan tidak dapat ia buktikan. Namun setelah Barem menyebutkan nomor plat mobil yang digunakan oleh pelaku, ternyata sama dengan nomor plat mobil dari pelaku yang memukul Mochi dan mencuri dompet Mochi. Setelah dilakukan olah TKP dan tes terhadap darah Cikuk, tidak ada hal yang mencurigakan yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Sedangkan Barem mengatakan ada beberapa racun yang tidak bisa terdeteksi sama sekali dengan tes biasa kecuali dengan otopsi. Namun, pihak rumah sakit justru berusaha meyakinkan ibu Cikuk mengenai kondisi Cikuk yang memang meninggal akibat serangan jantung. Barem yang masih yakin dengan apa yang ia temukan meminta ibu Cikuk agar menyetujui melakukan otopsi. Namun ibu Cikuk justru meminta Barem untuk ikhlas dengan apa yang terjadi kepada Cikuk. Barem pun bertekad untuk bisa menangkap pelaku yang telah menghilangkan nyawa Cikuk. Mochi yang datang menemui Barem pun mempertanyakan alasan Barem menemui Cikuk, yang ternyata semua itu permintaan dari Cikuk. Barem juga mengatakan kepada Mochi bahwa saat ia bertemu dengan Cikuk, Cikuk hanya mengatakan bahwa ia ingin hidup bahagia bersama dengan ibunya. Mochi juga mengatakan kepada Barem bahwa saat ia bertemu dengan Cikuk, Cikuk justru berbohong dengan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak melihat pelaku yang melukainya, karena pelaku menyerangnya dari belakang. Sedangkan dari bekas luka Cikuk semua terdapat di bagian depan tubuh Cikuk. Mochi pun ingin melakukan penyelidikan ulang terhadap kasus Cikuk. Saat acara pemakaman Cikuk, Barem sangat terpukul, dan saat beberapa keluarga dari korban yang pernah ia lukai terdahulu datang, Barem berusaha untuk menghindar. Dan saat Bongi memintanya untuk makan, Barem justru terbayang kejadian saat ia berusaha menyerang Bongi. Hal itu membuat Barem semakin stres dan syok. Ternyata produser Choi berusaha menemui anggota keluarga korban Barem untuk melakukan wawancara, namun mereka semua menolaknya. Masih di rumah duka yang sama dengan Cikuk disemayamkan, Barem justru melihat foto seseorang yang telah meninggal dunia yang memiliki wajah sama dengan pamannya.
Namun saat Barem mencari tahu latar belakang pamannya, bahkan mendatangi kantor tempat pamannya bekerja, Barem sama sekali tidak menemukan data mengenai pamannya. Sedangkan produser Choi setelah mengetahui apa yang diperbuat oleh pengasuh anaknya, ia pun mencari pengasuh baru melalui sosial media. Namun produser Choi justru hanya mendapat komentar hujatan dari banyak orang. Tiba-tiba saja seorang meninggalkan pesan pada postingan produser Choi dengan mengatakan bahwa ia bersedia menjadi pengasuh anak dari produser Choi. Ternyata orang yang bersedia mengasuh anak produser Choi adalah Jin Ah yang juga merupakan ibu dari Dr. Sung. Namun produser Choi tidak mengetahui hal tersebut. Rupanya anak produser Choi merasa sangat nyaman dengan Jin Ah. Bahkan produser Choi meminta Jin Ah untuk segera mengasuh anaknya. Dalam perjalanan, produser Choi justru mendapat telepon dari Ibu Suho, salah satu korban dari Barem. Ibu Suho justru setuju untuk melakukan wawancara dengan produser Choi. Sedangkan Mochi masih terus berusaha mencari tahu mengenai pelaku yang memukulnya dan pelaku yang mencelakai Cikuk. Tiba-tiba Mochi mendapat kiriman video yang telah dipulihkan dan terlihat bahwa pelaku bertemu dengan detektif Lee yang menyerahkan surat dari ibu Kang Duk-soo. Mochi pun semakin penasaran apa yang telah dilakukan oleh detektif Lee dan meminta detektif Shin dan detektif Kang untuk tetap merahasiakan apa yang mereka ketahui. Sementara itu, Barem kembali mendatangi lokasi. Ia bertemu dengan pelaku yang mencelakai Cikuk dan berhasil menemukan sisa DNA dari pelaku yang ternyata mantan napi. Barem pun kembali ke rumah duka untuk kembali memeriksa jenazah pelaku. Dan benar saja, bekas luka yang terdapat pada jenazah sama dengan luka dari pelaku dan memiliki tanda lahir yang sama dengan paman Barem. Barem pun terus mencari tahu keberadaan bibinya dan mengetahui bahwa selama ini ibunya tidak memiliki saudara kandung. Dan orang yang mengaku sebagai bibinya merupakan orang lain yang berpura-pura menjadi bibi dan pamannya. Barem juga kembali teringat saat ia pertama kali bertemu dengan bibinya. Baremlah yang meminta agar bibinya merubah nama aslinya dari Jae-hoo menjadi Jung Barem. Sementara itu, Ibu Suho datang ke kantor produser Choi. Bong-gi yang kebetulan datang untuk mengambil barang-barangnya yang tertinggal di kantor justru meminta untuk menemui Ibu Sujo. Namun Bong-gi justru meminta agar Ibu Sujo untuk tidak melakukan wawancara dengan produser Choi. Ibu Sujo pun mengatakan bahwa ia sendirilah yang menawarkan diri untuk melakukan wawancara. Dan saat produser Choi datang, keluarga dari korban Barem lainnya yang justru menyalahkan produser Choi. Untung saja Mochi datang dan meredakan keributan yang terjadi. Mochi juga meminta agar produser Choi tidak lagi meminta para keluarga korban untuk melakukan wawancara. Sedangkan Barem, ia kembali mencari tahu jejak masa lalu sejak kecil, yang akhirnya membuat Barem teringat bahwa ia adalah Jae-hoo, anak kecil yang sejak kecil memiliki gen psikopat dan mencelakai semua anggota keluarganya. Apakah yang akan Barem lakukan setelah ingatan masa lalunya kembali? Dan siapa sebenarnya orang-orang yang berusaha untuk menutupi apa yang telah dilakukan oleh Barem? Sekian video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.